Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Ku ingin lebih lagi akan kasih sayang-Mu, hidup dalam rencana yang Kau beri. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Berikan segalanya, semuanya yang ada. Taat dan setia kepada-Mu, Tuhan.
Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya menjemput kita semuanya bangkit berdiri bersama-sama. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Dan kita semuanya mengaku bahwa sesungguhnya pertolongan kita datangnya dari pihak Tuhan yang menciptakan alam semesta beserta dengan seluruh isinya. Kiranya damai dan sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus turun dan beserta dengan kita semuanya dari awal ibadah kita sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Amin, amin, amin. Shalom. Bagi kita yang saat ini mengikuti ibadah secara offline di gereja maupun kita yang mengikuti ibadah secara online lewat YouTube dan juga mendengarkan di Radio Iktus, saya berdoa biarlah sukacita, damai sejahtera dan berkat-berkat Allah tercurah di sepanjang ibadah kita dan memberkati kehidupan kita. Selamat beribadah. Tuhan beserta kita. Silakan. Haleluya. Untuk segala anugerah dan penyertaan Tuhan yang sempurna atas 100 tahun GKMI di Indonesia. Kita mau naikkan sorak-sorai dan tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Melalui pujian ini kita mau nyatakan bahwa kita GKMI dimanapun berada, kita mau nyatakan kasih Tuhan. Haleluya. Melakukan yang Yesus ajarkan, melayani dan mengasihi, mengabarkan firman kebenaran, mengampuni itu GKMI, menegakkan janji keadilan, menebarkan damai sejahtera, mencintai alam lingkungannya, menghargai itu GKMI. GKMI membawa damai, aku cinta GKMI. GKMI membawa damai, aku cinta GKMI. Haleluya, kami mau sepertimu Tuhan, dimanapun berada menjadi berkat. Melakukan yang Yesus ajarkan, melayani dan mengasihi, mengabarkan firman kebenaran, mengampuni itu GKMI, menegakkan janji keadilan, menebarkan damai sejahtera, mencintai alam lingkungannya,
menghargai itu GKMI. GKMI membawa damai, aku cinta 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 GKMI. Mari kita bangkit berdiri. GKMI membawa damai, aku cinta GKMI. GKMI membawa damai, aku cinta GKMI. Aku cinta GKMI. Aku cinta GKMI. Haleluya. Lebih lagi kita mau tinggikan Tuhan. Di sini kami umat tebusan-Mu Tuhan. Kami mau angkat pujian kami bagi-Mu Tuhan. Sebab dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ mujizat-Mu dinyatakan. Haleluya. Kami yang mati tebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami baik kudus-Mu, kami baik kudus-Mu, sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota. Kami semua bersama Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Oh, dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya. Kami baik kudus-Mu Tuhan, sebagai bukti karya-Mu. Kami baik kudus-Mu, sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota Tuhan. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya. Kami mau terus memandang wajah-Mu, mengejar mahkota kekal. Haleluya. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu
Dan inilah saat yang Tuhan nantikan, di mana Dia mau dekat dengan kita. Dia mau sampaikan isi hatinya kepada kita. Mari bawa hati kita lebih lagi untuk menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kaulah kekuatan kami, di jiwaku, kenangan batinku, dalam hadiratmu kami menyembahmu, kami tersungkur di kakimu Tuhan, tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu, rasakan hadiratmu, takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku, mengiringku seumur hidupku, dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, bukan takut bersamamu Tuhan, jadikanku rencanamu untuk memuliakan-Mu. Kami tersungkurku di kakimu, kami mau rasakan hadirat-Mu Tuhan, rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagi, mari kita semua bangkit berdiri. Rencanamu Bapa, pikiranku,
tidak ada alasan bagi kami untuk tidak menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup, kami kagum dan hormat akan Engkau. Haleluya. Ku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum. Kami hormati Engkau Tuhan. Kami kagum, kami hormat kepada Engkau ya Tuhan, Allah yang besar, Allah yang agung, Allah yang mulia. Tapi Allah yang telah rela turun ke dunia, menjadi sama seperti manusia, untuk menebus dosa dan kesalahan kami, mengasihi kami, sehingga kami yang hidup dalam kebinasaan peroleh hidup yang kekal. Bahkan Engkau mengangkat kami sebagai anak-anak-Mu dan sebagai pewaris-pewaris kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan. Oleh karena itu biarlah hidup kami senantiasa memuliakan Engkau. Hidup kami senantiasa menjadi terang dan garam di tengah-tengah kegelapan dan ketawaran dunia ini. Saatnya kami merindukan firman-Mu berbicara kepada kami. Sampaikan apa yang menjadi pesan-Mu bagi kami semuanya. Biar pagi hari ini kami boleh mendengar pesan sorgawi turun atas kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama di atas segala nama, nama yang penuh dengan mukjizat, nama yang penuh dengan keajaiban, itu nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama itulah kami semua yang percaya berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom semuanya. Baik kita yang hadir secara langsung di gereja maupun yang mengikuti ibadah lewat YouTube dan juga mendengarkan di Radio Iktus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita semuanya keluarga besar Gereja Kristen Muria Indonesia di seluruh Indonesia sedang merayakan dan bersyukur untuk kebaikan Tuhan atas 100 tahun GKMI. Jadi gereja kita saudaraku secara keseluruhan, bukan gereja lokal. Kalau gereja lokal kita GKMI Sola Gracia ulang tahunnya baru 32. Tapi kalau secara keseluruhan GKMI pada hari ini tepat berulang tahun ke-100 atau 1 abad. Sebuah perjalanan yang panjang, sebuah perjalanan yang tidak mudah, tetapi hari ini kalau kita sebagai keluarga besar GKMI
di seluruh Indonesia kita boleh bersyukur mengingat akan kebaikan Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentu keberadaan GKMI yang 100 tahun tidak bisa dilepaskan dari pendiri kita, yaitu Bapak T. Simtat dan istrinya yang sangat mempengaruhi kehidupan beliau yang bernama Si Junio di kota Kudus. Yang telah diubahkan Tuhan, diubahkan oleh Roh Kudus, saudaraku, sehingga anak-anak Tuhan ini boleh Tuhan perkenankan mendirikan sebuah gereja baru, sebuah persekutuan yang baru pada waktu itu yang ada di kota Kudus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada mulanya Pak T. Simtat bukanlah seorang yang percaya Tuhan. Mereka mempunyai kepercayaan yang lain, kepercayaan kepada leluhur, sama yang diajarkan oleh leluhur-leluhur mereka. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada tahun 1917 Pak T menderita sakit. Ya, menderita sakit saudaraku. Dan sakit yang cukup parah, mengganggu bukan hanya secara fisik, tapi juga secara jiwa. Dan sebagai orang yang mempunyai kepercayaan lain, dia pergi kepada tempat-tempat di mana dia percaya bahwa dia bisa disembuhkan. Tapi sebagai orang yang kaya pada waktu itu, dia juga pergi ke dokter-dokter Belanda. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, salah satu dokter namanya Dr. Postdai, dan menarik bahwa dalam kutipannya Dr. Postdai menguraikan tentang sakitnya itu. Dan dia mencoba saudaraku untuk berobat, tapi sayang tidak kunjung sembuh. Tidak kunjung sembuh. Dan istrinya Si Junio, Ibu Si Junio waktu itu melihat kasihan sebagai seorang istri, dia begitu ikut menderita bersama dengan suaminya. Sampai satu kali saudaraku dia menerima dan membaca dalam Alkitab yang diberikan oleh pamannya. Dan ketika dia baca saudaraku, dia menemukan sosok Tuhan Yesus yang menyembuhkan orang buta, mentahirkan orang kusta, bahkan orang lumpuh berjalan. Dan yang lebih luar biasa lagi, orang mati dibangkitkan. Disitulah timbul imannya saudaraku. Dan dia berkata dalam hatinya, bisakah Tuhan Yesus yang sama yang menyembuhkan akan suaminya? Dan ketika dia ceritakan itu kepada suaminya, dan pada akhirnya suaminya terbuka saudaraku. Dan disitulah terjadi proses kesembuhan. Jadi kalau kita mau lihat saudaraku, apa yang terjadi dengan GKMI pada saat ini ketika awal berdiri dimulai dari seorang yang disembuhkan, yaitu T. Simtat. Jadi hari ini saya mau katakan kalau gereja kita juga mengadakan banyak doa kesembuhan, bahkan kebaktian-kebaktian kesembuhan. Sebetulnya itu bukanlah sesuatu yang baru saudaraku. Itu sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu dan dilakukan juga oleh pendiri kita. Dia mengalami pertemuan pribadinya dengan Yesus. Ketika dia mengalami sakit saudaraku. Dan saya percaya biarlah ini juga akan tetap menjadi pelayanan kita ke depan. Supaya banyak orang yang sakit disembuhkan. Banyak orang yang putus asa diberi pengharapan. Dan selalu ada jalan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika saudaraku dia bertemu dengan Tuhan. Bukan hanya sakitnya disembuhkan. Tetapi jiwanya diselamatkan. Sehingga pada akhirnya saudaraku, dia bersama dengan 25 orang pada tanggal 6 Desember 1920. Dia menyediakan dirinya dibaptis. Dan peristiwa ini terjadi di Jalan Panjunan 9 di Kudus. Di rumah Bapak T. Simtat. Kebetulan saya cukup mengenal anak cucu beliau. Dan ketika menulis
bersama-sama penyuntingan yang baru dari buku sejarah kita, yang dulu namanya Tunas Kecil, itu sejarah GKMI, kemudian atas persetujuan persidangan sinode kita diubah supaya jangan kecil terus, ya bacanya Tunas Kecil, nanti GKMI kecil terus. Jadi diubahlah bersama dengan penulisnya Profesor Lawrence Yoder, ya. Dan dalam penulisan ini saya diperbantukan bersama dengan beberapa teman menjadi penyunting, dan akhirnya buku sejarah kita GKMI menjadi tunas yang bertumbuh. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah cikal bakal daripada berdirinya gereja GKMI. Dan tanggal 6 Desember 1920 dijadikan sebagai satu momentum mulai berdirinya GKMI. Dan bersama-sama hari ini dengan seluruh GKMI di seluruh Indonesia, kita merayakan dan bersyukur akan penyertaan dan pertolongan Tuhan yang ajaib. Dan yang luar biasa, Pak Tesimtat bersama dengan teman-teman tidak hanya cukup puas saudaraku, oh aku bisa diselamatkan, kotaku sudah diselamatkan, tidak. Tapi dia punya kerinduan. Ada banyak orang di kota-kota yang lain terjangkau. Sehingga pada akhirnya saudaraku, beliau dengan teman-temannya mulai menyampaikan Injil kebenaran. Injil kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan itu di kota-kota yang lain. Sehingga muncul saudaraku, permunculan gereja-gereja di berbagai kota. Kalau saudara lihat ini beberapa gereja di antaranya tidak mungkin saya menyampaikan semua. Ada GKMI Kudus, ada GKMI Jepara, ada GKMI Pati, ada GKMI Semarang, dan saya harap saudara tidak, saya harap saudara mengenal ya. Kalau tidak ya kebangetan ya, walaupun lihat dari atas itulah gereja kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah kerinduan Pak Tesimtat saudaraku. Untuk dia boleh menyampaikan Injil kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang luar biasa. Dan memang saudaraku yang dikasihi Tuhan, Pak Tesimtat itu adalah orang yang mempunyai pengaruh yang luar biasa. Dia seorang pengusaha. GKMI bukanlah lahir dari misionaris, tapi dari seorang awam, seorang pengusaha percetakan. Ada percetakan rokok, dia juga ada usaha ban dan sebagainya, saudaraku. Dan dia bertemu dengan Tuhan. Percetakannya namanya bersama dengan kongsi beberapa teman lain, Samho Kongsi. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, dia tidak hanya cukup puas, oh di kotaku sudah ada gereja. Teman-temanku, keluargaku sudah diselamatkan di dalam Kristus. Tapi dia punya kerinduan untuk saudaraku menjangkau banyak orang. Pengaruhnya adalah pengaruh yang luar biasa. Memang saudaraku yang dikasihi Tuhan, setiap orang itu memiliki potensi untuk mempengaruhi orang lain di sekitarnya. Ya, memiliki pengaruh. Nah, kalau pengaruh tersebut adalah positif, ini disebut dengan motivator, inspirator, saudaraku. Yang memberikan motivasi, memberikan semangat, saudaraku, kepada orang-orang. Atau memberi inspirasi, itulah yang disebut dengan inspirator. Jangan takut gagal. Ya. Yang membuat kamu gagal bukan karena kamu tidak bisa. Tetapi yang membuat kamu gagal adalah kalau kamu tidak mau mencoba lagi dan bangun. Nah itu motivasi. Ya, saudara. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah motivator yang bisa mempengaruhi orang dalam hal yang positif saudaraku. Tapi juga bisa hal yang negatif. Ada orang mempengaruhi saudaraku dan itu bisa negatif. Dan itu yang sering disebut dengan provokator saudaraku. Ya, toh? Orang yang ngomporin saudaraku. Orang yang bunuh, ya, bakar. Nah, ini hal-hal yang negatif, saudaraku. Di mana orang-orang semacam ini adalah provokator, saudaraku. Bisa mempengaruhi orang lain, tetapi dalam hal-hal yang negatif. Dan Pak Tesimtat adalah seorang, kalau dalam pengaruh mempengaruhi, ini adalah seorang motivator atau inspirator, saudaraku. Dia berkata bahwa mungkin kau tidak ada jalan lain, tetapi di dalam Yesus ada jalan, ada pertolongan, ada pengharapan, ada kesembuhan, ada keselamatan di dalam nama
Tuhan Yesus Kristus. Dan itulah yang membuat Pak Tesimtat, saudaraku, bergerak dan berdampak untuk memuliakan Tuhan dengan mendirikan GKMI. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak mudah saat itu di tengah-tengah situasi penjajahan yang ada, di tengah-tengah juga situasi ekonomi yang tidaklah semaju seperti sekarang ini, di tengah-tengah juga segala keterbatasan-keterbatasan yang ada. Saya masih ingat beberapa tokoh senior berkata bahwa kalau mereka melayani mereka harus naik truk, saudaraku. Bahkan kalaupun ada bis mereka nunggu berjam-jam untuk bisa pergi ke kota-kota itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tetapi apapun itu tidak pernah menghalangi semangat, tidak pernah menghalangi akan kerinduan dari para pendiri GKMI. Untuk apa, saudaraku? Terus bergerak dan berdampak. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita akan belajar dari Pak Tesimtat sebagai pendiri GKMI yang bergerak dan berdampak. Saudara, hal yang pertama yang membuat dia bergerak dan berdampak itu diawali ketika dia melakukan pertobatan yang memberi dampak. Dia bukan hanya sekedar, oh ya aku sudah diselamatkan. Tetapi saudaraku, pertobatannya memberi dampak. Karena seperti yang dikatakan dalam Matius 3 ayat 8 berkata demikian. Jadi, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tesimtat tidak berkata, oke aku sudah diselamatkan, oke sudah disembuhkan, ya sudah cukup. Saudaraku, tidak. Tapi dia, saudaraku, rindu bahwa pertobatannya itu, saudaraku, ada hasilnya, ada buah-buahnya, saudaraku. Nah, dalam Alkitab ada satu tokoh yang bertobat dan menghasilkan buah pertobatan. Siapa dia? Sakeus. Kalau Anda membaca dalam Lukas pasal 19 ayat 8 sampai 9 dikatakan demikian. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kenapa Yesus memberikan penekanan? Dalam ayat 9 dikatakan, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Karena apa, saudaraku? Sakeus bukan hanya sekedar bertobat, tetapi dia menghasilkan buah pertobatan itu. Ketika dia diselamatkan oleh Tuhan, dia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Dia berkata, Tuhan, setengah dari hartaku, dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan kalau ada orang yang kuperas, aku akan sanggup menggantinya 4 kali lipat. Inilah buah pertobatannya, saudaraku. Dia tidak cukup, oke, aku sudah diselamatkan, aku sudah bertobat. Tapi dia sadar, saudaraku, bahwa harta yang dia punyai adalah harta yang dipenuhi dengan darah dan air mata dan pemerasan. Oleh karena itu, saudara, dia dengan segala kerelaan hati dia berkata, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan saya tahu ini adalah jumlah yang sangat besar. Tapi hidup Sakeus tidak pernah tergantung lagi ketika dia bertobat kepada uang dan harta. Saudara, ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Di mana banyak orang, saudaraku, ketika orang itu mempunyai jabatan, ketika orang itu mungkin mempunyai pengaruh, saudaraku, maka dia memperkaya diri sendiri. Tetapi ketika Sakeus yang bertobat ini, dia menerima Tuhan, dia bertobat, dia menghasilkan buah pertobatan yang nyata dan real. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukankah ini sesuatu yang luar biasa? Itu juga yang dialami oleh Pak Tesimtat. Dia tidak hanya sekedar cukup puas, oke aku diselamatkan, aku sudah disembuhkan. Tetapi dia rindu, saudaraku, menghasilkan buah pertobatan. Dan buah pertobatannya apa, saudaraku? Yaitu dia memberikan pelayanan yang memberi dampak. Itu yang kedua. Pelayanan yang memberi dampak. Dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat ke-6 dikatakan demikian. Barang siapa
mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, yaitu di dalam Tuhan Yesus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi kalau kita, saudaraku, mengatakan bahwa Yesus ada di dalam hidup kita, tetapi kita tidak mencerminkan dan tidak hidup seperti Yesus hidup, itu tidak bisa dikatakan bahwa kita ada di dalam Tuhan. Lalu apa yang Yesus telah hidupin? Dalam Matius 10 ayat 45, dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan demikian. Sebab anak manusia pun tidak datang untuk dilayani. Ia datang untuk melayani dan untuk menyerahkan nyawanya untuk membebaskan banyak orang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini juga yang dilakukan oleh T. Simtat. Dia memberikan dirinya, saudaraku, untuk melayani. Dia memberikan, saudaraku, waktunya, karunia-Nya, bahkan segala sesuatunya untuk melayani Tuhan. Bahkan satu ayat, saudaraku, dalam melayani yang selalu Pak T. Simtat katakan, ketika melayani sesamanya yang miskin dan membutuhkan, Pak T. Simtat mengambil dari Matius 10 ayat 8, dikatakan demikian. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Kita semuanya telah ditebus oleh darah Kristus. Tidak dengan murah. Ya. Tetapi Yesus telah menggantikan semuanya. Seperti dikatakan dalam 1 Petrus bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Bukan dengan emas atau perak, tetapi dengan darah anak domba Allah. Darah yang sangat mahal. Dan itu Tuhan berikan dengan cuma-cuma. Oleh karena itu saudaraku, kita juga memberikannya dengan cuma-cuma kepada orang-orang yang membutuhkan. Kalau kita sudah mengalami, misalnya seperti Pak Tes, disembuhkan. Maka kita juga bisa mendoakan orang-orang yang sakit pun dengan cuma-cuma. Ketika kita telah diselamatkan dengan darah Kristus yang kudus, kita juga akan menyampaikan hal itu dengan cuma-cuma pula. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah yang seharusnya menjadi bagian kita. Untuk kita boleh menyampaikan akan kabar baik kepada banyak orang. Sehingga ada banyak orang yang boleh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena kita tahu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan di bawah kolong langit ini, tidak ada nama lain di mana kita diselamatkan kecuali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan yang ketiga saudaraku adalah persembahan yang memberi dampak. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita berbicara tentang persembahan, sebetulnya ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yaitu yang pertama adalah secara kuantitas. Kuantitas itu bicara soal jumlah, tapi juga bicara soal persentase sebetulnya. Ya. Nah, firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat 6 berkata, camkanlah ini. Camkan. Ini artinya apa? Sebuah penekanan oleh Rasul Paulus. Camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Saudara, ada banyak orang berpikir, tidak mungkin kita menabur satu petak benih, maka akan menghasilkan ribuan ton, saudaraku. Tidak mungkin. Hukum alam itu menabur sedikit, menuai sedikit. Menabur banyak, menuai banyak. Itu hukum alam. Dan ini bukan bicara soal jumlah, ya dah. Bukan soal sedikit atau banyak.
Karena mungkin bagi orang-orang tertentu 1 juta itu jumlah yang banyak. Tapi bagi orang-orang yang lain 1 juta itu uang yang sangat-sangat kecil sekali. Bagi orang tertentu 5.000 itu uang yang sangat besar. Tapi bagi yang lain juga mungkin sesuatu yang sangat kecil. Tapi bukan hanya sekedar kuantitas. Harus dibarengi dengan apa yang namanya kualitas. Dalam ayat selanjutnya, ayat yang ke-7 dikatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi saudaraku, di samping secara kuantitas, ya. Jadi sekali lagi bukan soal jumlah, ya, sedikit atau banyak, tapi juga bicara soal persentase. Makanya kenapa persepuluhan itu adalah persepuluhan, ya. Siapa diberkati banyak, biarkan juga dia memberi, Pak. Tapi siapapun yang mungkin masih dalam tahap-tahap sederhana. Jadi mungkin ada orang berkata, oh ya, persembahannya banyak misalnya, ya. Misalnya 10 juta. Tapi sebetulnya dia punya penghasilan 100 M. Itu tidak sesuai dengan kuantitas. Itu menabur sedikit, pengennya banyak. Dan itu juga tidak sesuai dengan kualitas. Karena apa kualitas dikatakan di sini? Dengan kerelaan hati. Jangan dengan sedih hati. Mengasihi dengan sukacita. Nah ini. Oh Pak, saya ini orang kaya nih. Hartanya mungkin 1 triliun. Saya sukacitanya memberi persembahan itu 5.000. Saudara, bukan itu. Itu namanya kikir. Dan Tuhan tidak senang dengan orang yang kikir. Karena Tuhan sudah memberkati hidup kita. Berapa banyak Tuhan itu sudah memberkati kita, melindungi kita. Orang kalau sakit saudaraku, uangnya bisa ngalir terus tanpa berhenti. Bahkan mungkin kita punya asuransi pun sampai asuransinya, saya pernah 1 kali ketemu. Stop, sudah tidak bisa lagi. Ya sudah, bagaimana? Ini batas maksimalnya sudah. Jadi dan tidak ada orang yang senang saudaraku kalau sakit. Jadi kalau kita bisa hari ini sehat, kita bisa, ya walaupun mungkin ada linu-linu sedikit, tidak apa-apa, ya. Kita bisa bersyukur. Bukankah itu sesuatu yang perlu kita syukuri? Kalau Anda lihat saudaraku, persembahan janda miskin. Ini memenuhi kuantitas dan kualitas. Mungkin secara manusia sederhana. Tapi yang menarik ini. Kalau Anda melihat kisah ini kan Tuhan itu melihat. Tuhan itu nonton. Nonton orang ngasih persembahan. Saya menarik. Jarang Tuhan itu meluangkan waktu untuk nonton. Tapi khusus waktu itu dalam kisah ini Tuhan itu sengaja nonton. Nonton orang ngasih persembahan. Memang kita tidak tahu ya kalau kita. Tapi Tuhan kan tahu. Ya. Tuhan itu sengaja nonton. Dan ada orang yang kaya begitu ngasihkan persembahan. Wah, banyak itu. Tapi bagi Tuhan itu tidak memenuhi kuantitas dan kualitas. Karena dia kaya. Tapi ketika Tuhan melihat janda ini, memberikan 2 peser, saudara. Tuhan lalu memuji. Luar biasa. Luar biasa. Karena janda ini memberikan secara kuantitas dan kualitas. Walaupun 2 peser, tapi itulah seluruh yang dia punyai. Dan dia memberi dengan penuh sukacita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Para pendiri gereja kita juga melakukan hal yang sama. Ketika saya membaca
kisah demi kisah GGKMI, entah itu di beberapa kota, selalu ada orang-orang, bahkan orang-orang sederhana, para janda yang memberikan persembahan untuk pendirian gereja-gereja pada mula-mulanya, pada awal-awalnya. Padahal situasi waktu itu adalah situasi yang sulit. Negara kita dijajah dan masa-masa perang berlangsung begitu luar biasa. Perang dengan Jepang selama 3,5 tahun. Kemudian ada perang revolusi yang terus berlanjut. Perang kemerdekaan. Tapi mereka dengan tetap antusias, dengan penuh sukacita memberikan yang terbaik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan inilah yang dilakukan oleh para pendiri kita. Saya berdoa, biarlah tongkat estafet pelayanan itu dilanjutkan pada kita. Semua. Dan jangan pernah berpikir, wah ini tugas pendeta saja. Sejak awal GKMI memulai pelayanan dengan para awam. Orang-orang yang mempunyai pertobatan yang memberi dampak. Orang-orang yang memberikan diri melayani yang memberi dampak. Dan orang-orang yang memberikan persembahan yang membawa dampak. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari bersama-sama kita akan terus bergerak dan berdampak bagi sekitar kita. Kita telah menerima kasih karunia Tuhan yang begitu ajaib secara cuma-cuma. Kita diselamatkan, kita tidak membayar apapun karena Tuhan sudah gantikan itu semuanya. Dan Tuhan juga telah menolong kita, memberkati kita. Memang mungkin ada di antara kita yang sedang berjuang. Tapi percayalah bersama dengan Tuhan kita akan melihat kemenangan. Saya adalah saksi hidup yang tidak pernah berpikir bahwa saya akan berdiri dalam kondisi dan situasi seperti saat ini. Tidak ada harapan waktu itu. Bahkan hanya untuk melanjutkan sekolah pun saya harus berjuang sedemikian rupa. Tidak pernah terpikir dan terbersit saya bisa kuliah. Seringkali ketika pulang sekolah, tidak ada makanan apapun di meja makan. Tapi saya terus percaya bahwa ketika kita percaya Tuhan, Tuhan akan membuat kita terus naik dan tidak turun. Akan menjadikan kita kepala dan bukan ekor. Dan Tuhan akan membawa kita naik terbang, mengatasi semua badai hidup. Hari-hari hujan semacam ini bagi saya adalah hari-hari yang penuh dengan kecemasan dan kekhawatiran. Karena jangan-jangan semuanya bocor dan memang bocor. Rumah kontrakan itu bocor dan ada musik. Karena kita pasang rantang di mana-mana. Ting tong, ting tong, ting tong. Dan satu kali plastik yang menampung air itu ambiar dan membasahi saya tidur. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tapi kita percaya bersama dengan Tuhan kita bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Biarkan pertobatan kita pertobatan yang memberi dampak. Pelayanan kita pelayanan memberi dampak. Persembahan kita persembahan yang memberi dampak bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Immanuel, Immanuel. Immanuel.
kami sungguh bersyukur. 100 tahun GKMI boleh berdiri. Di tengah-tengah segala badai kehidupan. Dan kami bersyukur Engkau menyertai dan menolong GKMI, keluarga besar GKMI di seluruh Indonesia. 100 tahun sudah kami lalui di dalam dan bersama dengan Tuhan. Dan tahun-tahun di depan akan kami lalui juga bersama dengan Tuhan. Tolonglah kami sebagai bagian dari keluarga besar GKMI. Kami boleh meneladani hidup dari para pendiri gereja kami, di mana mereka telah Tuhan pakai memberi dampak dan bergerak untuk kemuliaan nama-Mu. Ajar kepada kami juga untuk boleh menjadi anak-anak Tuhan yang bergerak dan berdampak di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dan jikalau pada saat ini ada di antara kita yang rindu untuk didoakan, kita yang sakit, kita yang lemah, baik yang hadir maupun yang di YouTube, kalau ada silahkan bisa mengangkat tangan. Mari bangkit berdiri di tempat, kita akan doa untuk sahabat-sahabat kita ini. Percayalah bahwa kuasa Tuhan, kalau 100 tahun yang lalu Tuhan sanggup sembuhkan Pak Tesimtat, Dia juga sanggup untuk menyembuhkan kita, memulihkan kita, memberkati kita, menolong kita. Bapa yang baik, Kau melihat akan anak-anak-Mu yang saat ini bangkit berdiri di tempat mereka masing-masing. Tuhan, kami percaya kuasa-Mu tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Saat ini Tuhan, hamba-Mu mohon belas kasihan Tuhan. Kemurahan Tuhan bagi saudara-saudara kami yang saat ini sakit, biarkan di dalam nama Tuhan Yesus, oleh kuasa pilur-pilur Tuhan Yesus, menjadi sehat, menjadi sembuh di dalam nama Tuhan Yesus sesuai firman-Mu yang berkata, oleh pilur-pilurku kamu telah sembuh. Bagi setiap kami Tuhan yang mengalami pergumulan dalam masalah keuangan, ekonomi, pekerjaan, bagi saat ini Tuhan, Kau adalah Yehovah Jireh, Allah yang menyediakan segala sesuatunya. Kau Allah yang sama yang menolong anak-anak-Mu ini, memberkati mereka, mencukupkan dan menyediakan apa yang mereka perlukan. Bagi setiap anak-anak-Mu yang membutuhkan akan pemulihan, ada masalah dalam kehidupan keluarga mereka, masa depan mereka, dan kerinduan-kerinduan yang ingin mereka gapai dalam hidup ini. Mari Tuhan, pertolongan-Mu turun atas mereka, jamahan-Mu turun atas mereka. Semuanya boleh mengalami pertolongan Tuhan. Semua anak-anak-Mu ini Tuhan dijamah, diurapi, karena kami percaya Tuhan pasti menolong kami. Tuhan pasti memberi mukjizat kepada setiap kami. Karena Engkau Allah yang baik, Bapa yang baik, yang tidak pernah meninggalkan kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudaraku. Kita akan melanjutkan doa kita dengan doa syafaat dan persembahan kita. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur kasih karunia-Mu tetap nyata, dan berdoa untuk langkah-langkah selanjutnya dari GKMI di tahun-tahun depan. Biarlah Tuhan akan menolong supaya GKMI dimanapun berada boleh terus dipakai Tuhan, bergerak dan berdampak. Banyak jiwa diselamatkan, banyak orang disembuhkan, banyak orang diberi pengharapan dan pemulihan. Terima kasih Tuhan, kami juga terus berdoa untuk pandemi ini boleh segera berakhir, minta kasih karunia-Mu. Berdoa untuk yang sakit dijamah disembuhkan Tuhan, tidak lagi terjadi penularan. Masyarakat juga mematuhi protokol kesehatan. Berdoa untuk para medis juga, rumah sakit Tuhan juga menolong, memberkati, menolong, jamah semuanya sehingga tetap dalam perlindungan Tuhan. Demikian juga untuk penggunaan vaksin, Tuhan juga akan menolong supaya tidak ada efek samping, semuanya
boleh berjalan dengan baik. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus untuk rangkaian Natal dan tutup tahun di gereja kami. Tuhan juga akan menolong semuanya. Di tengah-tengah masih pandemi ini walaupun penuh dengan kesederhanaan, tetapi biarlah ini tidak menghilangkan akan sukacita damai sejahtera daripada semua anak-anak-Mu. Berkati panitia Natal, berkati juga anggaran yang dibutuhkan. Terima kasih Bapa, kami juga membawa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun pada sepanjang pekan yang baru lalu, untuk Saryati, Rian Satria Adi, Pamungkas, Maria Warti, Elizabeth Natalia Rosa, Yohanes Handoyo, Maria Mijem Tinton, Hindra Tama, Deborah Devita Afriani, Desi Susilawati, dan Suryo Cahyani. Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang berulang tahun ini, biarlah sukacita damai sejahtera yang dari Tuhan menyertai dan menolong serta memberkati mereka. Terima kasih Bapa, kami juga membawa untuk persembahan kami, dan secara khusus minggu ini merupakan minggu di mana kami membawa persembahan persepuluhan kami, dan juga persembahan lain untuk kemuliaan nama Tuhan, sesuai dengan firman-Mu yang berkata bahwa seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Itu boleh jadi dalam kehidupan kami, setiap kami diberkati Tuhan, setiap kami dicukupkan dengan semua berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh doa sembahyang kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan akhiri dengan pujian pengagungan kita. Mari jemaat Tuhan kita tinggikan dan agungkan Tuhan. Bagi Dia, segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, Allah yang besar, Allah yang agung, Allah yang mulia, dan Allah yang sama yang memberkati setiap kami anak-anak-Mu pada saat ini. Diberkati pribadi demi pribadi, diberkati keluarga demi keluarga, diberkati akan setiap usaha kami, pekerjaan kami, bisnis kami, studi kami, pelayanan kami, bahkan apapun yang kami buat di dalam Engkau, Tuhan membuatnya berhasil. Dan biarlah perlindungan-Mu turun atas setiap kami. Pasukan malaikat-Mu menjagai, mengkawali kami, baik perjalanan jauh maupun dekat, siang ataupun malam. Keluar masuk kami semuanya dalam berkat perlindungan Tuhan. Dan ajar kepada kami untuk senantiasa hidup di dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kesetiaan dan ketaatan akan firman-Mu. Terima kasih Bapa, dan saatnya kami boleh pulang dengan bawa berkat Tuhan yang berlimpah ruah turun atas kami semuanya, yaitu bahwa Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kita semuanya masuk dalam kemuliaan sorga yang kekal. Haleluya. Amin.
suci. Silakan bersatu di sejenak. Shalom saudara, hari ini GKMI genap 100 tahun. Kita bersyukur atas penyertaan Tuhan selama 100 tahun ini. Oleh sebab itu, biarlah kita terus berdampak dan menjadi berkat bagi orang banyak. GKMI membawa damai. Sampai bertemu dalam kebaktian yang akan datang. Dan berikut kita simak berita Gracia minggu ini. Tetap jaga kesehatan dan selalu bersukacita. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah offline Komisi Perempuan Magdalena, Selasa 15 Desember 2020 pukul 5 sore dengan tema Sukacita Simeon dan Hana. Bersama Bapak Theodorus David Pamungkas di GKMI Sola Gracia. Ibadah offline Komisi Pemuda dan Remaja, Sabtu 19 Desember 2020 pukul 6 sore dengan acara Doa Bersama. Bersama Pendeta Muda Yulianto di GKMI Sola Gracia dan secara online di channel YouTube Disciples of God GKMI Sola Gracia. Ibadah online Komisi Anak Amazing Kids, Minggu 20 Desember 2020 pukul 10 pagi dengan tema Mencari Raja yang Lahir bersama Ibu Nunung di channel YouTube GKMI Sola Gracia Semarang. Rangkaian Natal dan tutup tahun GKMI Sola Gracia. Kebaktian Malam Natal, Kamis 24 Desember 2020 jam 6 sore. Bersama Pendeta Sugiarto dengan tema Sukacita dalam Kesederhanaan. Kebaktian Perayaan Natal, Jumat 25 Desember 2020 jam 7 pagi. Bersama Pendeta Muda Paulus Kalimbongan. Dan jam 9 pagi bersama Pendeta Muda Yulianto dengan tema Sukacita yang Besar. Kebaktian tutup tahun, Kamis 31 Desember 2020 jam 6 sore bersama Pendeta Sugiarto dengan tema Menyongsong Pengharapan Baru. Dengan acara Perjamuan Kudus, pencanangan tema dan persembahan akhir tahun. Kebaktian awal tahun, Jumat 1 Januari 2021, jam 7 pagi dan jam 9, bersama Pendeta Sugiarto, dengan tema Menyongsong Pengharapan Baru, dengan acara Perjamuan Kudus, pencanangan tema, dan persembahan akhir tahun. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan, dapat mentransfer ke rekening gereja dengan nomor rekening berikut ini. Dan rekening diakonia dengan nomor rekening berikut ini. Jemaat juga dapat memberikan persembahan secara tunai dengan cara memasukkan persembahan langsung di kotak persembahan yang telah disediakan di gereja. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara, anggota jemaat GKMI Sola Gracia yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan yang belum mendapat souvenir dari gereja, dapat mengambil di ruang bawah atau menghubungi Bapak Juan.
Dan berikut jemaat yang berulang tahun sepanjang minggu depan.